Yo, balik lagi di Yutonime Indonesia. Kali ini Yutonime bakal ngebahas Kamen Rider Gacha. Pada kesempatan kali ini, Yuto baru bisa ngebahas Kamen Rider Gacha yang udah berjalan 5 episode. Ya, Kamen Rider ini cukup ramai dibicarakan karena banyak banget yang bilang Kamen Rider ini jelek lah, terus kurang menarik lah, actingnya beginilah, begitulah. Nah, pada kesempatan kali ini Yuto akan bahas ya. Yang akan dibahas ini akan Yuto bagi menjadi beberapa aspek, yaitu mulai dari tema cerita, lalu cast, lalu story yang sudah berjalan saat ini sampai 5 episode, dan juga nanti kesimpulannya. Oke, kita mulai dengan membahas tema dari Kamen Rider Gacha. Nah, Kamen Rider yang tayang tahun ini temanya cukup unik, yaitu bertemakan alkemis dan juga kartu ya. Balik lagi seperti seri-seri yang pernah ditayangkan sebelumnya, seperti Kamen Rider Decade, Kamen Rider Blade, sampai dengan Kamen Rider Ryuki ya. Tema yang diangkat atau gimmick item yang diangkat kali ini adalah kartu. Dipadu-padankan dengan cerita alkemis ringan ya. Sejauh ini ya yang Yuto tangkap sampai 5 episode ini, alkemisnya ya ringan-ringan aja gitu. Dan juga kehidupan anak sekolah ya. Nah, untuk henshin atau alat henshinnya sendiri itu bernama Kamen Rider. Bernama Gachat Driver ya. Nantinya Gachat Driver ini bisa dimasukin sama 2 chemi card, dimana chemi cardnya itu harus berjumlah 10 ya. Seperti di gambar ini, untuk menghasilkan foam steam hopper itu membutuhkan 2 chemi card, yaitu hopper 1 yang nilainya 1 dan steam liner yang nilainya 9. Nantinya akan terus seperti itu ya sejauh ini. Jadi harus bernilai 10. Ini pun baru disadari sama Hotaro di episode ke-5 buat kalian yang udah nonton. Nah, untuk komentar itu sendiri, Yuto cukup suka karena driver ini sangat simpel ya, sangat simpel. Cuman kalau menurut Yuto ini kebesaran ya. Kalau kita lihat gitu, kalau dia dilihat di genggaman tangannya si Hotaro itu kelihatannya kebesaran aja. Mengingat sebenarnya cara kerja driver ini kan sangat simpel ya. Itu tinggal dimasukin kartunya, 2 kartu itu, lalu nanti ada tuas kan itu di samping-sampingnya ini, itu tinggal ditarik. Nanti karena di kartu chemi card itu, di balik kartunya itu ada separuh wajah dari foamnya Gachat, itu nanti bakal nyatu ke tengah. Nah, menghasilkan gambar seperti ini ya. Selain itu, di tema Kamen Rider ini Yuto juga akan ngebahas bagaimana pendapat Yuto mengenai foam yang sudah muncul ya. Kalau dari foam yang sejauh ini yang sudah muncul ya, mulai dari Steam Hopper, lalu Appares Kebo, Venom Mariner, terus End Wrestler, sampai Burning Gorilla yang akan tayang minggu depan, menurut Yuto ada yang bagus dan ada yang menurut Yuto kurang. Sebenarnya yang kurang kalau menurut Yuto cuman Venom Mariner ya. Kalau sisanya sih Yuto suka ya, apalagi Apare Skebo. Ini mengingatkan Yuto sama Kamen Rider Gaim ya. Kita lihat. Kalau lihat Steam Hopper terus Apare Skebo tuh kayak lihat 2 Kamen Rider yang berbeda gitu. Karena warna dari armornya itu yang satu biru kan, yang satu merah gitu. Jadi itu menurut Yuto sejauh ini favorit Yuto itu yang
Apare Skebou ya. Oke, itulah tema cerita atau tema gimmick item yang ada di serial Gachard ini. Kalau menurut Yuto ini nggak fresh-fresh amat, mungkin yang bikin fresh itu karena alkeminya ya, sisi alkeminya. Karena di Kamen Rider sebelumnya kan alkemi itu belum pernah diangkat. Cuman kalau sisi dari kartunya sendiri itu udah sering diangkat ya. Cuman untuk satu elemen lagi, yaitu cerita tentang anak sekolah ini, sejauh ini yang dilihat dari 5 episode nih nggak kerasa sama sekali ya. Bahkan Hotaro juga sekarang udah sering pakai baju alkemi gitu kan. Saya kira ini Kamen Rider Gachard ini bakal kayak Forze ya, yang bakal ceritanya banyak di lingkungan sekolah. Ternyata kan setelah kita tonton, kebanyakan magam-magam yang keluar itu atau yang muncul itu kan di luar sekolah. Ya itulah tadi dari segi tema ya. Kita lanjut ke aspek pembahasan lain, yaitu cast atau pemeran. Nah, ini dia sejauh ini karakter-karakter yang akan menemani kita di Kamen Rider Gachard. Ya pasti nanti kedepannya bakal banyak karakter tambahan yang muncul atau karakter penting yang muncul. Karena belum tentu juga di sini karakter yang udah dimunculin di awal ini akan bertahan sampai akhir, atau justru ada yang bertahan ataupun tidak ya. Karena seri Kamen Rider kan pasti selalu begitu ya. Nanti pasti ada karakter tambahan lah, villain lah, atau bahkan kan kalau kita telah sampai saat ini Kamen Rider Gachard ini belum memunculkan second rider sama sekali gitu. Itu pun masih jadi pertanyaan lah, apakah second ridernya bakal muncul dari karakter ini yang udah ada, atau nanti bakal ada karakter baru lagi. Nah, kita perkenalkan saja satu persatu cast yang sudah muncul sejauh ini, yaitu pemeran utama kita Hotaro Ichinose yang diperankan oleh Junsei Motojima. Inilah karakter utama yang bakal menemani kita selama setahun ke depan. Lalu ditemani oleh Rine Kudo. Rine Kudo ini sempat dibilang bahwa dia bukan heroin katanya ya. Tapi katanya dia adalah main karakter juga gitu. Berdampingan dengan Hotaro Ichinose ya. Katanya sih begitu ya. Jadi dia bakal dapat porsi cerita yang cukup banyak harusnya ya, seperti itu. Lalu Kurogane Spanner, rival dari Hotaro Ichinose. Oh ya, mohon maaf tadi Rine Kudo belum diperkenalkan ya pemerannya. Pemerannya itu Rine Kudo itu adalah Matsumoto Ryo ya. Lanjut ke Kurogane Spanner, itu diperankan oleh Yasunari Fujibayashi ya. Ini kalau di sini tulisannya ngaco, ini gara-gara ini ya, translate otomatis Google gitu. Kadang kan kalau translate dari Jepang ke Inggris itu suka ngaco kayak gini ya. Nah, lalu ini adalah 3 pemeran utama kita sejauh ini ya. Jadi Kurogane Spanner ini adalah rival, dan ternyata Kurogane Spanner ini posisinya juga bukan di musuh ya, bukan di Three Dark Sister, tapi dia juga ada di akademi. Posisinya ada di Akademi Alkemis juga, cuman dia punya cara lain untuk menangkap para cemi yang udah terlepas untuk menyegelnya kembali ya. Pendekatannya sih ya template ya, Ichinose Hotaru pengennya berteman dengan semua cemi, sementara buat Kurogane Spanner cemi itu ya cuman alat gitu. Gak usah macam-macam lah kayak gitu. Lanjut ada Renge Icho ya, yang diperankan oleh Oto Abe, dan juga Sabimaru Suruhara yang diperankan oleh Rikiya Tomizono. Kedua
orang ini adalah siswa juga di Akademi Alkemi ini ya, yang kita tahu ternyata tugasnya juga untuk menyegel para cemi. Lanjut ada Minato Sensei yang diperankan oleh Kumaki Rikuto. Minato Sensei ini ya posisinya adalah sebagai guru ya, sebagai guru di sekolah regulernya Hotaro dan juga di sekolah alkemi ya. Lanjut lagi yaitu ada Tamami Ichinose ya, ibunya dari Hotaro yang mengelola sebuah resto keluarga begitu ya. Jadi dia juga harusnya punya peranan yang besar buat karakter development Hotaro Ichinose ya. Lanjut ada Fugakudo yang diperankan oleh Kanji Ishimaru. Fugakudo ini tentu adalah ayah dari Rine Kudo ya, yang sudah dijelaskan oleh Rine Kudo bahwa ayahnya ini adalah seorang pengkhianat ya, karena telah membawa kabur para alkemi dari Akademi Alkemi. Tentu kita harus tunggu aja ya ke depannya seperti apa ya, apakah itu betul atau tidak. Lanjut lagi sekarang ke villain utama di series ini, yaitu trio yang ketika pertama kali diperkenalkan ini cukup menggemparkan ya, karena cukup unik dari trio ini karena salah satunya adalah anak kecil gitu, yaitu ada Atropos yang diperankan oleh Itono Okita. Lalu ada Kloto yang diperankan oleh Kanon Miyahara. Buat kalian penggemar Kamen Rider sejati pasti tahu ya, Kanon Miyahara ini pernah muncul di Kamen Rider Amazon yang ribut. Lalu ada Lachesis yang diperankan oleh Alisa Sakamaki. Lalu peran tambahan ada Ryo Kajiki ya, temannya Hotaro yang diperankan oleh Amon Kabe. Sejauh ini mungkin Ryo Kajiki ini yang perannya paling minor ya, dan terasa nggak penting-penting amat, cuman kita lihat aja ke depannya. Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Kamen Rider Gachard ini belum menampilkan Second Rider sama sekali. Jadi kita cukup penasaran nanti siapa yang bakal jadi Second Rider-nya. Apakah Kurogane Spanner yang kabarnya bakal jadi Kamen Rider Valvarat? Ya, tadi Kurogane Spanner juga rada kelewatan ya. Kurogane Spanner ini dia bisa berubah jadi bentuk lain yang bukan Kamen Rider ya. Jadi bentuknya itu Valvarat itu bukan Kamen Rider, tapi dia perannya di sini tetap sama seperti Kamen Rider Gachard, yaitu mengumpulkan para cemi yang sudah terlepas. Oke, itulah tadi case dari Kamen Rider Gachard ya. Lanjut kita bahas tentang ceritanya. Story. Ya, Kamen Rider Gachard sejauh ini udah berjalan 5 episode ya. YouTube nggak akan ngerangkum semua episodenya ya. Itu yakin juga kalian udah nonton 1-5 episode yang berjalan. Impresi Yuto sendiri memang tidak berekspektasi tinggi untuk series tahun ini ya. Yuto lebih gimana ya? Tahun lalu kan kita sudah disuguhkan dengan Kamen Rider Geats yang cukup solid lah dari segi acting maupun dari segi cerita ya. Dan pada tahun ini kita disuguhkan oleh Kamen Rider yang lebih ringan dengan pembawaan karakter utama juga yang lebih mainstream ya. Seperti yang kita tahu,
pada Kamen Rider Geats terdahulu ini pendekatannya kan Ukiyo-S itu adalah karakter yang sempurna ya, karakter yang perfect gitu. Sementara Hotaro Ichinose kan masih kelihatan sangat raw lah, masih sangat kelihatan lemah, terus nggak tahu apa-apa gitu. Jadi yang patut kita nantiin dengan karakter seperti ini adalah karakter developmentnya ke depan ya. Untuk dari ceritanya sendiri ya, cerita intinya sendiri dari Kamen Rider Gachard ini itu nyeritain tentang terlepasnya 101 Chemi ya, yang berada dalam kartu yang dicuri oleh ayahnya Rinekudo. Dan kedepannya Kamen Rider Gachard atau Hotaro Ichinose ini harus menyegel seluruhnya ya, karena apabila tidak maka para Chemi ini bisa sangat berbahaya. Apabila Chemi ini beresonansi dengan itikat kejahatan manusia, maka para Chemi ini bisa berubah menjadi Malgam. Ya, Malgam ini adalah monster mingguannya Kamen Rider Gachard. Monster mingguan ya, betul, buat kalian yang mungkin udah lupa kalau Kamen Rider itu sebenarnya template-nya seperti ini, karena Kamen Rider Geats kalian akan disuguhkan oleh tampilan Malgam mingguan atau monster mingguan lagi kayak seri-seri yang udah ya. Di sini pun seperti itu ya. Nah, yang jadi banyak komplainan itu kalau saya baca-baca di sosial media itu adalah acting dari pemeran utamanya dan beberapa pemeran pendukung juga ya. Khususnya buat Hotaro Ichinose dan Rinekudo. Katanya acting mereka itu masih kurang enak dilihat atau bisa disebut kaku, dan kadang proporsi ekspresinya itu tidak pas dengan situasi maupun kondisi. Kalau menurut saya sendiri itu sangat wajar ya, mengingat kedua aktor dan aktris ini pengalamannya masih sangat minim. Mungkin ini adalah serial pertama mereka gitu, project besar pertama mereka, yang dimana tentu mereka punya tanggung jawab besar buat deliver cerita yang udah ada. Tapi menurut Yuto dari berjalannya 1 sampai 5 episode ini, mereka berdua maupun cast-cast yang lain kelihatan terus improve ya. Mereka kelihatan terus memperlihatkan perkembangan acting yang cukup baik. Jadi kalau menurut Yuto ini patut dinantiin aja, karena ya tentunya untuk aktor dan aktris yang sebelumnya tidak punya pengalaman, tentu kita harus memberikan waktu buat mereka buat menunjukkan kapasitas acting mereka ya dari episode ke episode. Nah, untuk dari segi plottingnya sendiri, Yuto udah nganggap bahwa sejauh ini mungkin memang Kamen Rider Gachard ini memang dibuat untuk dibikin santai ya, nggak kayak Geats lah ya. Kan Geats kita tahu sudah cukup berat gitu dengan ceritanya di tahun lalu. Jadi mungkin untuk tahun ini Toei pengen bikin serial yang lebih santai aja lah. Walaupun sempet ada berita katanya Kamen Rider Geats ini mau dibikin lebih dark lagi ke depannya. Cuma nanti kita lihat aja penerapannya kayak gimana ya. Mengingat beberapa hal di Kamen Rider Geats ini juga kan masih dibikin misteri gitu. Seperti karakter ayahnya Hotaro Ichinose yang sejauh ini masih ditutupi ya. Dengan sengaja gitu di restoran si Hotaro itu foto dari ayahnya Hotaro ini ditutupi. Jadi kita juga penasaran nantinya bakal bagaimana kedepannya dan siapa ayah dari Hotaro ini. Nah, di sini kan kita juga diperlihatkan per episodenya itu
ditulis dan didirect oleh siapa ya. Lihat di sini screenplay Keiichi Hasegawa, Yuki Uchida, lalu direktor Ryota. Lalu episode 2 juga kita lihat sama. Lalu episode 3 ya, yang nah ini screenplaynya oleh Keiichi Hasegawa, direktornya oleh Kyohei Yamaguchi ya. Jujur sih kalau Yuto, kalau perihal penulis dan sutradara sih ya kadang kan kalaupun dia punya track bagus atau track yang jelek, tetap sih pendekatannya biasanya beda series bakal terasa beda juga gitu. Belum tentu kalau dia ngegarap sebelumnya jelek pasti bakal jelek juga seterusnya gitu. Pasti bakal ada improve terus lah untuk dari para penulis maupun sutradara ini ya. Sementara untuk BGM gak ada masalah, Yuto menikmati gitu. Lalu untuk openingnya sendiri kan ini dibawakan oleh Baek On ya. Buat kalian penonton anime pasti nggak asing lah sama Baek On gitu, karena dia juga ngisi juga di beberapa serial Gundam ya. Dan kalau buat Yuto sendiri sih openingnya Kamen Rider itu nggak pernah ada yang jelek ya, termasuk juga yang chemistry ini gitu. Nah, kalau melihat dari episode 1 sampai episode 5 ini, impresi Yuto sendiri adalah ya masih so-so lah. Nggak bisa dibilang bagus banget gitu, tapi nggak bisa dibilang jelek banget lah. Jadi menurut Yuto sih ada di tengah-tengah ya. Buat kalian yang mikir untuk skip serial ini sih keputusannya ada di kalian. Tapi kalau menurut Yuto ya kalian coba aja terus, kalian tonton setiap minggu, karena pasti ada improve dari setiap karakter yang bermain di sini ya. Termasuk ya kalau kalian terganggu dengan aktingnya karakter utama gitu, semoga aja kedepannya aktingnya bisa lebih meyakinkan ya. Itulah tadi pembahasan dari segi story. Kita lanjut ke kesimpulan ya. Apakah serial ini layak untuk dinantikan dan ditonton setiap minggu atau justru skip aja? Gimanakah kesimpulannya? Nah, kalau kesimpulan Yuto sendiri, menurut Yuto, event cerita Kamen Rider Gachard ini menurut Yuto biasa-biasa aja ya, sosok aja gitu, temanya pun biasa saja. Tentu saja buat Yuto pribadi, series ini masih sangat layak untuk dinantikan minggu ke minggu ya. Apalagi kita juga baru disuguhkan fakta yang menarik ya, kalau Three Dark Sister itu ternyata masih punya pemimpin lain ya, atau masih punya orang yang lebih atas daripada 3 orang itu. Setelah saya pikir itu Atropos itu pemimpin mereka, ternyata Atropos sudah menyebutkan di episode 5 kemarin, yaitu Tuan Jillian ya. Dia katanya tidak akan senang gitu dengan apa yang kita lakukan dengan hanya membuat manusia menjadi amalgam. Nah, mungkin ini juga menjadi daya tarik ya. Semoga aja kedepannya eksekusinya menjadi lebih baik, baik dari acting ataupun dari cerita, biar para tokoh fans yang awalnya skeptis justru bisa menikmati serial ini ya. Dulu saya juga ingat pas dulu nonton Drive sih awal-awal ya jujur aja kurang menarik gitu ya. Tapi setelah episode demi episode berlalu, ternyata Drive salah satu Kamen Rider favorit saya juga gitu. Saya juga berharap di Kamen Rider Gachard ini itu bisa terjadi, karena ya balik lagi,
Kalau dari segi desain maupun cerita, Kamen Rider Gachard ini nggak buruk kok. Bahkan desainnya pun beberapa kayak Apares Kebo itu saya juga sangat suka gitu, karena mengingatkan kepada Kamen Rider Gaim. Jadi buat kalian yang berpikiran untuk skip, mending kalian coba aja terus nonton minggu ke minggunya aja. Pasti nanti ada saat dimana episodenya akan terus menarik kita dan bikin kita akhirnya suka sama series ini. Oke, itulah pembahasan dari Kamen Rider Gachard yang udah berjalan 5 episode ini. Kalau ada kesalahan dan ada kekurangan, kalian bisa komen aja di bawah ya. Oke, sampai berjumpa di lain video. Kalau kalian suka konten ini atau konten yang seperti ini, kalian boleh like, share, dan subscribe ya. Oke, sampai berjumpa di lain video dan thank you.